Oh, Mbak DJ gimana? Udah bisa apa ngisinya itu? Kalau misalnya Mbak Rindi tuh saya kirim di email, Mbak. Tadi pagi udah saya kirim di email. Nanti dicek ya Mbak Rindi. Hmm, misalnya, kalau mau isi Aktiva lancar tadi terus kembali ke sheet neraca, habis itu diklik enter kok gak masuk. Oh gini Mbak, jadi sebelum Mbak isi, jadi di kolomnya yang kosong, di sheet yang kosong latih itu diklik dulu sama dengan lalu balik ke sheet neraca, lalu baru diklik yang 6 juta itu, lalu di enter. Nah itu masuk nanti. Gimana Mbak DJ? Oh gini, jadi di sheet latih di kolom yang kosong ketik sama dengan lalu masuk ke sheet neraca dan klik ini 6 juta 450.000, lalu enter. Gini, visit latih, nanti nilainya akan keluar. Gimana? Berhasil Mbak? Nggak bisa? Loh itu Mbak Friska udah bisa. Mungkin kenapa ya Mbak di sama dengannya udah. Bisa buat ngetik. Kenapa ya Mbak? Tapi udah bener kan ya? Pokok di sheet di kolom yang kosong itu kan ada Aktiva lancar. Di kolom yang kosong itu klik sama dengan, lalu kita masuk ke neracanya, diklik yang jumlahnya itu, jumlah Aktiva lancar, keluar kok Mbak nilainya.
Iya, nanti kalau udah di enter nanti nilainya apa? Jadi cuma untuk memasukkan, hasilnya nol. Mungkin mungkin apa salah itu, mungkin salah ngeklik mbaknya. Enggak ya? Filenya harus diedit. Enggak, ini di sheet yang latih. Untuk belajarnya diisi yang di sheet yang latih itu aja mbak, di sheet latih 1 itu nanti tinggal masukkan ke situ, tinggal dimasukkan aja, dipindah-pindah nilainya, terus nanti hasilnya akan keluar. Jadi nanti bisa dicoba diutek-utek sendiri mbak ya, atau nanti pas kita TTM nanti kita bisa bahas ini lagi kalau misalnya ternyata ada yang masih tetap belum berhasil. Oke, karena ini sepertinya waktunya udah tinggal 10 menit lagi berakhir. Nah itu nanti bisa dipelajari sendiri mbak ya, itu nanti semua sama. Jadi ada 4 rasio likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas. Itu nanti dia di situ udah ada apa interpretasinya, cara menghitungnya sendiri gitu. Jadi nanti tinggal belajar aja, tinggal berlatih di situ. Iya, untuk sementara saya lanjut dulu ya. Untuk saya melanjutkan slide ini. Nah, di sini rasio-rasio keuangan yang kita hitung tadi itu gimana cara menggunakannya. Itu nanti kita harus membandingkan dengan rasio-rasio keuangan perusahaan di masa yang lalu. Nah, karena yang kita hitung tadi itu kan kita hitungnya kan tiap periode. Jadi pada periode ini, periode tahun ini, periode tahun ini, periode tahun ini. Nah, cara menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan itu dia harus dibandingkan. Jadi antara tahun ini, jadi dari perhitungan tadi itu dibandingkan tahun ini tuh dia berapa nilainya, apakah naik, apakah turun, seperti itu. Selain membandingkan antar tahun dalam satu perusahaan, kita juga bisa membandingkan rasio keuangan dengan perusahaan lain dalam satu industri. Nah, ini gunanya adalah maksudnya untuk membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan kompetitor atau perusahaan lawan kita. Jadi untuk membuat strategi kedepannya kayak gimana, seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya analisis keuangan. Nah, untuk analisis keuangan di sini kayak di modul itu ada 2, yaitu yang pertama adalah sistem DuPont dan rentabilitas ekonomi. Untuk sistem DuPont ini dia rumusnya adalah seperti ini ya, udah ada di situ di slide. ROI, return on investment, itu sama dengan net profit margin dikalikan dengan perputaran aktiva. Net profit margin itu adalah laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Ini dimana net profit margin itu sama dengan laba setelah pajak dibagi, ini bukan atau ya, ini dibagi dengan penjualan, dan perputaran aktiva itu adalah penjualan. Waktunya kurang 5 menit lagi. Ini penjualan dibagi dengan total aktiva. Nah, perusahaan dengan tingkat ROI yang sama menggunakan rasio utang lebih tinggi akan menghasilkan ROE yang lebih tinggi. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah rentabilitas. Saya percepat aja mbak ya. Untuk rentabilitas ekonomi atau RE, ini ada profit margin dikalikan dengan perputaran aktiva. Profit margin itu adalah laba sebelum bunga dan pajak.
atau laba operasi dibagi dengan penjualan, dan perputaran aktiva itu sama, yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Nah, rentabilitas ekonomi ini dia menekankan pada kemungkinan penggunaan utang. Utang bisa digunakan kalau tingkat bunganya lebih kecil dari rentabilitas ekonomi yang mungkin diperoleh karena penggunaan utang tersebut. Selanjutnya, perakiraan dan perencanaan keuangan. Ini yang pertama kita pelajari adalah arus kas dalam perusahaan. Nah, misalnya ini adalah bagan alur kas dalam suatu perusahaan. Nah, di sini kas. Dan yang di atasnya kas ini, bagan isi-isi bagan yang berada di atas kas ini adalah berasal dari operasi perusahaan, dan sedangkan yang di bawah ini adalah dari keputusan pendanaan. Jadi misalnya dari kas kita membeli bahan mentah yang akan menimbulkan hutang dagang kan. Nah, bahan mentah ini lalu menjadi barang dalam proses. Nah, ini nanti akan jadi persediaan barang jadi, lalu kita jual, akan menimbulkan piutang dagang, lalu dikumpulkan lagi jadi kas. Lalu ada juga yang dia dijual langsung kita dapat tunai masuk kas. Nah, ini selain itu juga untuk barang dalam proses itu dalam suatu operasi itu dia juga membutuhkan aktiva. Nah, aktiva ini dia dibeli dari uang kas untuk mendapatkan aktiva, lalu ada penyusutan yang masuk dalam barang dalam proses, lalu jadi barangnya. Jadi seperti itu, akan terus muter seperti itu. Dan ini kalau yang di bawah ini dari keputusan pendanaan. Jadi misalnya kas untuk membayar pinjaman hutang, lalu dipinjam akan masuk kas lagi, lalu modal sendiri diinvestasikan ke perusahaan itu masuk kas, nanti kas dibagi dividen kepada pemegang saham itu jadi modal seperti itu. Iya, tapi sebenarnya ini saling, kita hanya perlu ikutin aja anak panahnya gitu Mbak. Jadi kita ikutin anak panahnya, ini berarti ini berpengaruh ke sini, berpengaruh ke sini seperti itu. Oke. Ini analisis sumber dana dan penggunaan dana. Perencanaan keuangan ada dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang apabila melakukan keputusan strategis tertentu. Lalu jangka pendek ini apabila dia dimensi waktunya kurang dari 1 tahun. 1 menit lagi. Nah, ini Mbak. Nah, sekarang karena kemarin pertemuan pertama kita belum ada tugas kan, jadi sekarang saya kasih tugas. Dan ini nanti ada 5 soal. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini nanti tugasnya dikirimkan ke saya lewat email Mbak ya. Emailnya yang biasa itu, email yang biasa saya ngirim email ke Mbak dan Mas semua materi-materi kuliah. Itu email saya, nanti dikirimkan aja ke situ. Untuk tugasnya saya tunggu. Oh ya, untuk pertemuan minggu depan kita tetap hari Minggu dengan waktu jam 8 Mbak ya. Nggak berubah kan, atau mau berubah? Waktu habis.